Hidup itu adalah terang manusia. Rohnya mencari terang ilahi, mencari sang anak domba, sang firman yang sudah saya dan saudara kenal sejak di surga kekal. Apapun agama saudara, apapun agama kita, roh kita mengenal siapa sang firman, siapa sang anak domba. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku terkasih, manusia Allah. Sebelum kita membahas bersama, kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Allah merupakan langkah awal, langkah ilahi menuju surga kekal. Tentu niat Anda masih tetap ke surga kekal, amin. Masih menggebu, amin. Good. Mari kita menjadi anak Allah melalui manusia Allah. Karena memang tujuan kita ke bumi kan menjadi anak Allah. Amin. Siapakah manusia? Saya dan saudara manusia, jadi gampang kita membahas bersama. Masih banyak manusia-manusia lain yang akan mendengarkan, tidak sulit menemukan manusia. Amin. Karena Anda dan saya adalah manusia. Namun siapakah sesungguhnya manusia? Manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Satu bagian tubuh alamiah, satu bagian tubuh rohaniah. Roh, tubuh, dan jiwa. Saudaraku yang kekasih, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pada waktu saya pernah diajak berdebat dengan anggota senior dari suatu religi, maka saya menunjuk ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ tercantum, kan dia bawa Alkitab yang sama, tercantum. Lanjut. 1
1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, tubuh, dan jiwa. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, kita pakai bahasa lain, roh manusia terdiri dari tubuh alamiah, yaitu jiwa dan tubuh yang fana, yang berasal dari debu tanah. Seperti juga binatang sama. Binatang hanya terdiri dari tubuh dan jiwa dan hidup. Jadi bukan roh yang menghidupkan itu kemudian sama dengan jiwa. Lain, saudaraku. Ya, binatang tidak memiliki roh tetapi hidup, karena jiwa berbeda dengan roh. Manusia terdiri dari tubuh alamiah dan tubuh rohaniah atau roh yang kekal. Roh itu kekal, yang berasal dari surga kekal. Yohanes 3 ayat 6, berasal dari surga kekal. Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari roh, huruf besar dari roh Allah, adalah roh manusia. Kalau daging, dari daging. Saudaraku yang kekasih, kita lebih masuk lagi ke dalam 1 Korintus 15 ayat 45b, 47b, 48b, tapi kita baca bersama 45. 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Ya, hidup artinya hidup tubuh jasmaniah ada dengan memakai jiwa, tubuh rohaniah, rohnya hidup. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Iya, jadi roh saudara dan roh saya dan roh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini berasal dari surga. 48. Ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Makhluk surgawi. Jadi roh saudara adalah, roh saya adalah makhluk surgawi yang berasal dari surga. Walaupun tubuh alamiah manusia sama serupa dengan hewan, tetapi kemuliaannya tidak sama, saudara. Kemuliaannya tidak sama. Ada yang sangat sederhana, binatang, cacing. Ada yang menyerupai manusia, yaitu kera. Tapi bukan kera kemudian jadi manusia, ya, nggak ada itu. Kera ya kera. Kera itu binatang. Sampai dari zaman Adam sampai sebelumnya sampai sekarang juga kera. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang 39 menunjukkan bahwa 1 Korintus 15 ayat 39, bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang. Iya, daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Itu untuk menunjukkan perbedaan kemuliaannya. Saudara bisa baca nanti bagaimana kemuliaan tubuh alamiah saudara dan saya dalam Mazmur 8 ayat 2-10. Saudaraku yang kekasih, demikian juga roh manusia. Allah menciptakan banyak makhluk roh. Ada malaikat, ada kerub. Malaikat itu yang dinamis, ada kerub yang statis. Semua itu adalah makhluk-makhluk ilahi, makhluk-makhluk rohani yang juga berbeda kemuliaannya. Berbeda kemuliaannya antara roh dan roh yang satu dan yang lain. 1 Korintus 15 ayat 41. 1 Korintus 15 ayat 41,
Kemudian matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu dia digambarkan sebagai bintang, bulan, matahari hanya untuk menunjukkan perbedaan supaya manusia tahu. Ya, perbedaannya itu, tapi bukan berarti saudara dan saya berasal dari bintang, lain-lain. Itu hanya menggambarkan bahwa perbedaan kemuliaannya. Saudaraku yang kekasih, roh manusia memiliki, roh saya dan saudara yang berasal dari surga kekal memiliki kemuliaan yang tinggi, memiliki kekudusan yang luar biasa. Ya, kekudusan, saya pakai kata saya rohani, kekudusan digambarkan sebagai pakaian putih, memiliki kuasa yang luar biasa. Kita memiliki tahta, saudaraku, kuasa yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, mahkota emas digambarkan. Saudaraku yang kekasih juga memiliki akal budi, memiliki akal budi. Saya rohani akal budi yang tinggi. Saudara, kita baca Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Duduk 24 tua-tua, itulah roh-roh kita yang luar biasa. Sewaktu di surga disebut sebagai tua-tua karena memang kita diciptakan, roh-roh kita diciptakan pada penciptaan awal. Makanya disebut makhluk tua-tua. Yang memakai pakaian putih dan saya rohani kekudusan. Dan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota emas di kepala, saya rohani kemuliaan. Dan duduk di tahta, itu surat saya rohani kuasa. Saya pakai kata saya rohani untuk memudahkan bahwa kita memiliki kuasa, kekudusan, kemuliaan. Kemudian Wahyu 4 ayat 9 sampai 10. Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Waktu makhluk-makhluk statis di surga kekal berseru siang dan malam, menyampaikan kudus, kuduslah, dan selanjutnya. Maka para roh manusia, ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Allah yang Maha Esa, yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah Allah yang Maha Esa yang hidup sampai selama-lamanya, yang kekal, super kekal. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Melemparkan mahkotanya, mengakuin Dia yang Maha Kuasa. Sambil berkata, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah saya dan roh saudara percaya bahwa Dia adalah Sang Maha Pencipta. Ya, kita memiliki sayap akal budi, kalau bahasa fisiknya logika, bahwa Dia adalah, maka kita mengimani bahwa Dia adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan, berkehendak menciptakan seluruh makhluk termasuk manusia. Maka imannya tinggi. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah sayap rohani kasih, di mana para makhluk berteriak, saya tidak mengenal, tidak bisa membuka kitab yang bermeterai. Saya tidak tahu siapa Allah, karena kita ada di sekitar tahta Allah yang Maha Esa. Maka kita tahu siapa Allah Maha Esa. Di sekitar
Roh Kudus, 7 roh Allah kita tahu. Mereka nggak tahu. Apa kehendak Allah, bla 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 bla, mereka tidak tahu. Maka Allah menawarkan kepada makhluk tua-tua untuk mengajar mereka. Dan itulah saya rohani kasih. Kalau kau mampu mengajar mereka menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi, maka engkau tidak hanya menjadi ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, tetapi menjadi anak Allah. Sehingga saya dan saudara bertemu sekarang di bumi di dalam rangka berjuang menjadi anak-anak Allah. Itu manusia. Saudaraku yang kekasih, strata ilahi kita yang tadinya makhluk ciptaan dinaikkan menjadi anak Allah, yang tadinya sayap rohaninya sudah tinggi memang, ketika turun ke bumi dan bisa memenangkan banyak perkara, kita bisa mengetahui Allah Tritunggal. Karena selain di surga sudah mengenal, kita, saya dan saudara adalah gambar dan rupa Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Gambar dan rupa Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yes, itu dia. Saya dan saudara memiliki tubuh, roh, tubuh, dan jiwa yang menjadi gambaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu gambaran. Supaya saya dan saudara memang bisa menyerap lebih dalam lagi. Sehingga saya dan saudara di muka bumi ini bisa dipakai untuk menguasai contoh-contoh gambaran tentang makhluk-makhluk di surga kekal, yaitu binatang-binatang di muka bumi ini. Ya kan? Itu dia, kita berlatih menguasai, dan kita berlatih juga dikuasai oleh Allah. Di bumi ini kita berlatih belajar pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, supaya kita bisa mengajar, bisa memimpin di sana di surga kekal kelak. Ketika saya dan saudara pulang ke surga, ada laki-laki dan perempuan, ayat 27 ya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang diciptakan juga laki-laki dan perempuan sebagai gambaran perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, lalu bekerja sama. Kejadian 5 ayat yang ke-1 dan 2. Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Menurut rupa Allah, lanjut. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Itu dia, nama manusia, saya dan saudara. Ya, untuk laki-laki dan perempuan, makanya perkawinan ilahi, perkawinan yang diberkati Tuhan adalah perkawinan yang bisa berproduktif ilahi, bisa bekerja sama antara suami dan istri, dan anak-anak, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, kita akan memberitakan Allah yang maha sistem. Lihat ciptaan Allah, namanya manusia. Saudara bisa menari, saudara kita bisa tersenyum, bisa berkata-kata, dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena kita akan belajar apa yang diajarkan Tuhan kepada kita di muka bumi, akan diajarkan saya dan saudara ketika menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi kelak di surga kekal.
Ya, yang perempuan juga dibangun dari rusuk Adam istilahnya untuk menunjukkan kesetaraan, memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Kesetaraan. Saudaraku yang kekasih, informasi ketiga adalah, kalau informasi kedua tadi manusia merupakan gambar dan rupa Allah, informasi ketiga, kebenaran ketiga adalah tubuh alamiah manusia mati cuma sekali. Ya, cuma sekali. Jadi tidak ada hal-hal yang terkait dengan sebutan-sebutan bahwa akan hidup lagi, tidak. Ya. Roh manusia yang dibekali hikmat oleh sang anak domba, ya, sang firman pada waktu sebelum kita turun ke bumi, ya, dan menyaksikan penciptaan bumi. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Menyaksikan penciptaan bumi, sudah bisa baca Ayub di 38. Termasuk kita melihat alam raya, termasuk kita menyaksikan keberadaan dunia orang mati yang mengerikan. Maka manusia roh manusia paling takut, gentar ketika tubuh alamiahnya berdosa. Ya, dunia orang mati. Kita akan tengok dulu kayak apa sih manusia duniawi sebelum kita memasuki manusia Allah. Manusia duniawi adalah manusia yang rohnya turun ke bumi, mendapatkan tubuh alamiah, lalu kemudian saudara dan saya harus tahu bahwa tubuh alamiah juga berkehendak, ya, dinamis juga, berkehendak atau berkeinginan. Tujuannya memang tubuh alamiah mempermudah untuk tubuh rohania, roh kita belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat, praktek belajar, mengajar, dikuasai dan menguasai, praktek memenangkan masalah, pencobaan di bumi. Itu makanya gunanya tubuh alamiah. Gak ada makhluk yang lain yang diberi tubuh alamiah, saudaraku. Ya, binatang-binatang hanya tidak ada rohnya. Namun setelah berada di bumi, ya, perhatikan, setiap roh manusia sudah mendapatkan hikmat pada waktu sebelum turun ke bumi, ya, untuk menopang cita-cita ilahi saudara, cita-cita ilahi kita menjadi anak Allah. Hikmat yang diajarkan sang firman tidak dikerjakan oleh manusia duniawi, ya, malahan sebaliknya. Tuhan disingkirkan. Mungkin juga masih beragama, tetapi tidak percaya kekuatan Allah. Nah, Tuhan disingkirkan. Karena apa? Kehidupannya sesungguhnya yang diutamakan adalah kehidupan tubuh alamiah yang kelihatan ini. Ya, mereka hidup untuk memuaskan keinginan tubuh alamiah. Itu sejak zaman dulu, saudara. Saudara bisa baca Kejadian 6 ayat 1-7, mereka laki-laki dan perempuan kumpul kebo, ya. Dan manusia kemudian memiliki absintus, kenajisan, dan karakter buruk, itu namanya manusia duniawi. Saudaraku yang kekasih, bisa saja mereka beragama, tetapi datang ke Tuhan cuman minta berkat. Ya. Sekarang kita fokus pada manusia Allah. Manusia Allah adalah manusia-manusia yang sudah mengutamakan tubuh kepentingan rohnya yang kekal untuk berjuang kembali ke tanah air ilahinya, ke surga kekal. Itu namanya manusia Allah. Saudaraku yang kekasih, mereka sadar jati diri. Ingat rohnya siapa, ngapain turun ke bumi, mereka ingat. Ya. Ada 3 langkah penting untuk manusia Allah. Yang pertama adalah rohnya berusaha keras untuk menggapai terang ilahi atau
apa yang disebut sebagai haus roh, yang membuat rohnya menjadi hidup. Ya, Allah sudah menyediakan sarananya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Tadinya bersama-sama dengan Allah. Lanjut. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itulah yang melaksanakan kehendak Allah untuk menciptakan segalanya. Lanjut. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Rohnya mencari terang ilahi, mencari sang anak domba, sang firman yang sudah saya dan saudara kenal sejak di surga kekal. Apapun agama saudara, apapun agama kita, roh kita mengenal siapa sang firman, siapa sang anak domba, atau bahkan kita mengenal 7 roh Allah atau Roh Kudus. Ya. Roh saya dan roh saudara yang merindukan menjadi manusia Allah, maka kembali mengingat siapa Dia. Orang-orang itu, manusia-manusia semacam itu, Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Manusia-manusia semacam itu, Yohanes 1 ayat 9, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lanjut. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya, menerima kembali bos kita di surga kekal, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk memudahkan supaya cita-cita ilahi kita tercapai menjadi anak Allah. Lanjut. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang ingat Dia siapa? Rohnya ingat siapa Dia. Yes, tengok. Lanjut. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah, rohnya yang diinginkan. Rohnya, bukan tubuh alamiahnya. Saudara, tengok orang gila dari Gerasa yang berusaha keras untuk datang menyembah anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi. Ya, itu saudara bisa lihat bagaimana dia berusaha. Ya, bagaimana juga salah satu penjahat yang di samping Tuhan Yesus, di samping manusia Yesus yang disalibkan, mengimani, kata lain adalah rohnya ingat, mengimani bahwa manusia yang tidak berdaya di sampingnya, yaitu manusia Yesus, dia ingat ternyata rohnya adalah Raja Ilahi. Lukas 23 ayat 40 sampai 42 adalah Raja Ilahi. Lukas 23 ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Yang seorang adalah, dua-duanya penjahat. Yang ayat 39 adalah manusia duniawi. Yang ini sama penjahat, tetapi manusia ilahi, manusia Allah. Perhatikan, lanjut. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum, manusia yang bertanggung jawab. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Membela orang yang belum dia kenal, saudaraku, karena dia di penjara. Ya, tetapi dia sampaikan dia membela Tuhan.
Banyak orang mengusir Tuhan dari dalam kehidupannya, dia membela Tuhan. Lanjut. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai raja. Padahal sama-sama, pakai kata loyo, kesakitan. Tetapi rohnya percaya dia adalah raja, sang raja. Apa hadiahnya? 43. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dia. Engkau akan berada bersama-sama aku di Firdaus, hadiah yang luar biasa. Saudara tahu agamanya apa? Si penjahat ini? Ya, no one knows. Maka tetapi masuk Firdaus. Saudaraku yang kekasih, seperti orang-orang Majus, ya, yang menyembah Yesus datang dari jauh dan menyembah bayi sang raja ilahi yang rohnya kenal. Saudaraku yang kekasih, kita bisa menengok bagaimana perempuan Samaria yang berdosa bertemu dengan Tuhan Yesus dan berdialog dan membuat serta-merta rohnya tahu siapa ya Mesias yang berada di depannya. Dengan gembira dia meninggalkan alat untuk mengambil air, dia kabur langsung ke kota berteriak-teriak, ada orang yang tahu siapa saya, apakah dia Mesias? Berbondong-bondong orang Samaria dan banyak yang bertobat. Saudaraku yang kekasih, adalah manusia yang luar biasa jika sang Mesias menemui saudara dan saya di dalam bentuk apapun dan cara apapun. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bertobat total, datang kepada Dia, lahir kembali menjadi manusia baru. Tinggal di dalam kerajaan Allah. Manusia Allah tinggal, disediakan tempat oleh sang anak domba di kerajaan Allah di bumi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa berkiprah ilahi, berproduktif ilahi, berprestasi ilahi, rohnya hidup dan seterusnya. Ya, manusia-manusia yang telah dibebaskan dari dosa, hukum dosa dan hukum maut tersebut adalah manusia-manusia yang menjadi manusia Allah, supaya cita-cita menjadi anak Allah tercapai dengan cepat. Saudara, tentu saudara dan saya, roh saudara dan saya ingat bahwa tujuan kita ke bumi adalah menjadi anak Allah yang maha tinggi, untuk memiliki banyak harta surgawi dibawa pulang sebagai oleh-oleh, memiliki produktif ilahi, kemenangan-kemenangan, dan sayap rohaninya naik. Sehingga kita akan menjadi kaya, manusia roh yang kaya pada waktu pulang ke surga, dan pantas menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi. Amin. Siap? Terakhir, sadar ilahi. Para manusia Allah akan terus berjuang selama dia masih hidup. Itu manusia Allah. Untuk kepentingan rohnya. Itu manusia Allah. Ya, mengambil, bukan serakah ya. Enggak apa-apa. Saudara meraup harta surgawi sebanyak-banyaknya. Meraup upah ilahi sebanyak-banyaknya. Meraup pangkat ilahi. Meraup strata ilahi dan seterusnya. Tersedia. Tuhan menyediakannya. Saudara ingin menjadi strata ilahi, menaik dari mulai manusia baru, menjadi murid Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, dan menjadi
milik Tuhan dan milik Allah. Kita udah belajarin bersama. Dan akhirnya kita pulang ke surga menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang luar biasa. Karena kita starting divine point-nya menjadi manusia Allah. Karena manusia Allah, tangga-tangga surgawinya terbuka. Saudaraku yang kekasih, karena kita sudah naik dari kerajaan Allah di bumi. Ya, maka selama hidup yang di bumi, nama saudara sudah tercantum, kalau kita jadi manusia Allah, tercantum dalam buku kehidupan. Dan saudara akan mendapatkan pimpinan Roh Kudus yang kita kenal waktu di surga secara pribadi. Dan saudara bisa berjalan, tumbuh dan berbuah di dalam sisa kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang mendengarkan, menjadi pirsawan-pirsawati untuk kebenaran ilahi ini. Engkau yang memberkati berlimpah, supaya mereka menyiapkan diri, mereka memajukan diri menjadi manusia-manusia Allah yang siap untuk digembleng Tuhan di dalam kerajaan Allah dan akan kembali ke surga kekal, karena mereka memperjuangkannya luar biasa selama hidup mereka dan kami. Dalam nama Yesus hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.